Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Salsabila Putri, mahasiswa Universitas Negeri Padang, Fakultas Ilmu Sosial, Prodi Pendidikan Pancasila dan Keluarga Negaraan. Saya akan mewawancarai salah seorang mahasiswa Universitas Negeri Padang, yaitu Amelia Putri Hendrian. Mari kita simak video ini. Sekarang kita sudah bersama Kakak Amel. Hai Kak. Halo. Kak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama mengenai kebudayaan. Di Indonesia sendiri banyak berbagai macam kebudayaan. Nah, menurut kakak pribadi, apa itu kebudayaan? Menurut saya, kebudayaan itu merupakan suatu pikiran, adat istiadat, dan suatu kebiasaan yang sudah berkembang. Dan kebiasaan itu sukar untuk berubah. Terus sifat dan hakikat dari kebudayaan ini, kebudayaan terwujud dan tersalurkan melalui perilaku manusia. Dan kebudayaan telah ada terlebih dahulu sebelum generasi sebelumnya itu lahir. Terus unsur-unsur dari kebudayaan ini terdapat dari sistem bahasa, sistem pengetahuan, sistem sosial, dan sistem mata pencarian hidup. Mengenai tentang konflik. Nah, menurut kakak pribadi, apa yang menyebabkan terjadinya sebuah konflik tersebut? Nah, konflik dari sosial ini kan ada tiga. Yang pertama penyebabnya individu, yang dimana terdapatnya perbedaan individu dan perasaan-perasaan yang berbeda. Yang kedua, perbedaan latar belakang kebudayaan. Yang ketiga, perbedaannya kepentingan antara individu dengan kelompok. Kasih Kak. Nah, Kak, pertanyaan yang kedua yaitu tentang integrasi. Integrasi sosial itu adalah proses menyesuaikan diri di antara unsur-unsur sosial. Nah, menurut kakak, apa yang menjadi faktor pendorong dari integrasi ini? Menurut saya, faktor pendorong dari integrasi ini kan ada dua, internal dan eksternal. Faktor pendorong integrasi yang internal ini adanya suatu sifat saling menghargai dan toleransi terhadap individu dan kelompok. Yang kedua, memiliki sifat keterbukaan terhadap suatu perubahan. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu adanya pertambahan penduduk. Yang kedua, adanya sifat pendidikan yang menarik. Kak, selanjutnya pertanyaannya itu tentang kelembagaan sosial. Nah, kelembagaan sosial itu kan adalah suatu sistem dengan tata kelakuan serta hubungan yang berpusat pada aktivitas sosial. Menurut kakak sendiri, apa saja yang menjadi karakteristik dari kelembagaan sosial ini? Menurut saya, ada beberapa karakteristik dari kelembagaan sosial. Yang pertama yaitu memiliki simbol tersendiri, yang dimana sebagai landasan atau ciri khusus suatu lembaga. Yang kedua, memiliki tata tertib dan tradisi. Yang ketiga, memiliki ideologi atau sistem berdasarkan dasar yang dimiliki bersama. Yang keempat, memiliki kelengkapan dari tujuan suatu kelembagaan. Kak, pertanyaan yang selanjutnya itu mengenai stratifikasi sosial. Nah, menurut kakak sendiri, apa itu tentang stratifikasi sosial? Stratifikasi sosial merupakan suatu perbedaan penduduk atau masyarakat di dalam kelas-kelas yang tersusun secara bertingkat. Ada beberapa kriteria penggolongan masyarakatnya. Yang pertama yaitu ukuran kekayaan, yang kedua yaitu ukuran kekuasaan dan wewenang, yang ketiga ukuran ilmu pengetahuan, dan yang keempat yaitu ukuran kehormatan. Baiklah, pertanyaan yang terakhir yaitu tentang perubahan sosial. Menurut kakak, apa saja yang kakak ketahui tentang perubahan sosial ini? Perubahan sosial ini dapat diartikan sebagai proses pergerakan atau perubahan suatu tatanan kehidupan masyarakat untuk ke arah yang lebih baik. Perubahan sosial ini terjadi karena ketidakpuasan masyarakat sekarang, dan perubahan sosial ini menjadi penghambat bagi masyarakat yang bersifat tradisional dan ketidakpuasannya terhadap perubahan. Baik Kak, terima kasih. Sekian wawancara saya dengan Kakak Amel. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.